Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Peternak Milenial. Jumpa lagi bersama saya Dr. Iwan Sultan. Kali ini kita akan berada di sesi pojok Keswan atau pojok kesehatan hewan, terutama untuk hewan ternak ya, kambing, domba, dan juga sapi. Baik, hari ini saya akan mencoba membahas mengenai pemeriksaan kesehatan secara umum untuk ternak-ternak kita yang bisa diaplikasikan langsung oleh teman-teman peternak milenial di kandang masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandangwang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandangwang.com. Pada dasarnya peternak memang harus selalu mengamati kesehatan dari ternaknya ya. Setiap hari itu sangat dianjurkan. Terlebih apabila ternak-ternak tersebut baru saja datang dari suatu tempat atau menuju ke tempat baru di peternakan teman-teman sekalian. Nah, kenapa harus setiap hari? Karena kita bisa merunut histori atau sejarah-sejarah apabila kita mengamatinya setiap hari. Jadi apabila kita mengamati pada hari ini kemudian ada kelainan, maka kita bisa merunut ke hari-hari sebelumnya di mana kita sebelumnya melakukan pemberian apa atau melakukan perlakuan apa terhadap ternak-ternak kita. Maka dari itu pentingnya diamati kesehatannya setiap hari adalah seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pertolongan pertama yang sesuai. Ada beberapa kriteria dalam pemeriksaan kesehatan pada ternak kita ya, terutama untuk kambing, domba maupun sapi. Dan ini mudah sekali untuk diaplikasikan ataupun diamati oleh teman-teman peternak milenial. Yang pertama adalah lemas ya. Jadi teman-teman peternak milenial kalau misalnya menemukan ternak Anda baik domba, sapi maupun kambing itu mengalami lemas, itu bisa menandakan suatu hal. Artinya ada kelainan pada tubuh ternak tersebut ya. Jadi kalau lemas, kalau menurut saya pribadi dibagi menjadi fase dia hanya tidak aktif ya, lemas tidak aktif. Kemudian yang kedua dia menundukkan kepalanya. Kemudian yang ketiga dia mulai ambruk atau tersimpuh ya di lantai. Dan yang ketiga dia lemasnya itu tersimpuh menghadap ke lateral atau menghadap ke samping, seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi bisa kita ulangi, yaitu lemas secara umum, jadi tidak aktif. Kemudian yang kedua dia menundukkan kepala. Yang ketiga dia ambruk ya, tidak sanggup untuk berdiri. Dan yang ketiga dia ambruk tapi menghadapkan badannya ke arah samping, seperti itu ya. Yang kedua yaitu nafsu makan. Perlu diamati apabila ternak tidak nafsu makan atau tidak mau menyentuh makanannya sama sekali, itu bisa berarti ternak tersebut mengalami kelainan atau sakit ya. Karena apa? Menurut saya pribadi, apabila ternak itu sudah tidak mau makan, maka itu akan menjadi masalah ke belakang-belakangnya nanti ya. Nah, jadi makan itu adalah suatu hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari ternak kita. Ya, apabila nutrisi tidak terpenuhi, maka daya tahan tubuh juga akan menurun. Apabila tidak makan, maka nutrisi tidak akan masuk ke dalam tubuh, tidak akan menjadi daging, tidak akan menjadi tanduk, tidak akan menjadi sumber sistem kekebalan tubuh, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu nafsu makan. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya ternak
itu nyawanya adalah pada makanannya ya. Jadi apabila ternak itu tidak mau makan, maka pasti akan ada masalah atau pasti terjadi masalah pada ternak kita tersebut. Apabila ternak masih terlihat mau makan, maka itu masih oke-oke saja. Tapi apabila ternak sudah lemas, terus ditambah tidak nafsu makan, ataupun tidak menyentuh makanannya sama sekali, maka itu sangat berbahaya untuk ternak. Karena apa? Makanan itu merupakan sumber nutrisi untuk ternak kita. Dan apabila nutrisi tidak masuk ke dalam tubuh, maka ternak juga tidak akan bisa menghasilkan daging, tidak bisa menghasilkan tulang, tidak bisa menghasilkan tanduk, ataupun tidak bisa menghasilkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ternak ya. Nah, untuk mengatasi ternak tidak mau makan ada berbagai cara, yaitu yang pertama bisa diberikan pakan yang mereka sukai ya. Biasanya digunakan konsentrat, karena konsentrat ini sangat disukai oleh ternak. Kemudian yang kedua bisa diberikan rumput-rumput hijau atau hijauan ya, hijauan segar itu sangat disukai juga oleh ternak. Dan yang ketiga ini untuk mengatasi lemes juga bisa, mengatasi tidak nafsu makan juga bisa, diberikan gula merah sebagai pengganti energi karena dia tidak mau makan. Ini juga bisa digunakan untuk kasus lemas seperti yang pertama tadi. Nah, yang ketiga yaitu diare teman-teman ya. Jadi diare ini merupakan penyakit yang umum terjadi pada ternak terutama ruminansia ya, kambing, domba maupun sapi. Jadi diare ini penyebabnya ada banyak, paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun oleh pakan yang terlalu banyak mengandung konsentrat. Nah, untuk diare bagaimana kita mengeceknya? Kita yang pertama bisa mengecek bagian belakang dari ternak kita ya, terutama di sekitar anus ya. Sekitar anus ini. Maka di sini biasanya kalau misalnya dia diare, dia akan kotor sekali, dipenuhi dengan kotorannya atau fesesnya yang cenderung encer. Jadi dia di daerah sekitar anus hingga kakinya itu akan kotor oleh fesesnya, seperti itu. Nah, kita juga bisa cek di kandangnya. Apabila ada kotoran yang lebih encer, maka bisa disinyalir, kita bisa menduga kalau ternak kita mengalami diare, seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat teman-teman yaitu dehidrasi. Apa sih maksudnya dehidrasi itu? Dehidrasi itu merupakan kondisi di mana tubuh ternak kita itu mengalami kekurangan cairan. Dalam arti mereka kekurangan minum, sebenarnya seperti itu ya. Atau bisa juga dehidrasi disebabkan oleh diare tadi sebelumnya yang saya jelaskan ya. Karena apa? Diare itu mengeluarkan cairan berlebih dari dalam tubuh sehingga cairan yang terserap ke dalam tubuh ternak kita itu mengalami kekurangan. Artinya ternak kita kekurangan cairan tubuh untuk melancarkan fisiologis di dalam tubuhnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cara untuk mengecek bagaimana atau apakah ternak kita ini mengalami dehidrasi atau tidak itu cukup mudah. Caranya kita tinggal mencubit saja ternak kita ya, dicubit saja kulitnya seperti ini. Nah, apabila saat kita cubit kulit itu kembali ke posisi semula kurang dari 3 detik, maka itu masih dikatakan normal ya. Nah, ini masih normal, jadi dia tidak dehidrasi. Namun apabila saat kita cubit dan dia tidak kembali ke posisi selama lebih dari 3 detik, maka ada indikasi bahwa dia mengalami dehidrasi. Nah, pertolongan pertamanya bisa kita berikan oralit ya teman-teman. Bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat untuk oralitnya, dan itu bisa langsung cepat menggantikan cairan tubuh yang hilang.